Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika kita menemukan bahwa roh dapat menggantikan cincin jiwa, setelah penelitian lebih lanjut, itu pasti akan meningkatkan hubungan antara master jiwa dan binatang jiwa. Penatua Suan melanjutkan, aku sarankan kamu bekerja ke satu arah. Jika kekuatan roh dapat disegel selama proses penyatuan, seorang master jiwa dapat menambahkan keterampilan jiwa lain ketika ia mencapai batas berikutnya dan menjalani penyatuan kedua. Jika ini terus berlanjut, roh dapat menambahkan banyak keterampilan jiwa ke master jiwa. Perburuan binatang buas secara alami bisa sangat berkurang seperti itu. Kamu telah membuktikan bahwa seorang master jiwa dapat memperoleh banyak cincin jiwa dari satu roh. Yu Hao kagum. Penatua Suan memang pantas mendapatkan gelar sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Dia berhasil menunjukkan jalur yang jelas untuk Yu Hao. Menggunakan kata-kata sederhana, Yu Hao sangat kurang dalam hal pengalaman. Yu Hao mengangguk dan menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Selain itu, aku bersedia untuk berkontribusi mantra penyegelan fakta ke akademi. Apa? Saat Yu Hao berbicara, semua orang tercengang. Semua tetua memiliki pandangan kaki di mata mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Penatua Suan telah siap untuk mengakhiri pertemuan ini. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia duduk lagi dan berkata, Yu Hao, kamu harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Ekspresi Penatua Suan sangat serius. Ketika dia mengatakan ini, semua penatua memusatkan perhatian mereka pada Yu Hao. Yu Hao menjawab dengan ekspresi tulus di wajahnya. Penatua Suan, para penatua, aku sudah memikirkan ini dengan seksama. Aku seorang yatim piatu tanpa keluarga. Semua yang aku miliki sekarang diberikan kepadaku oleh akademi. Aku tidak akan berada di tempatku hari ini jika akademi tidak merawatku. Aku menerima pendidikan dan perawatan terbaik di sini. Di sini juga aku merasakan kehangatan kekeluargaan. Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik antara master jiwa dan binatang jiwa. Jika itu benar-benar berhasil, itu pasti akan mengurangi perselisihan antara kita dan makhluk buas. Juga, bagaimana aku mungkin bisa melakukan ini sendirian? Aku tidak hanya ingin menawarkan akademi mantra penyegelan fakta, aku juga berharap bahwa akademi dapat mengembangkan roh dan menjadikan jalur perkembangan masa depan untuk semua master jiwa. Penatua Suan berkata, Yu Hao, kamu harus memahami bahwa ini tidak akan lagi menjadi milikmu begitu kamu menyerahkannya. Selain itu, sudahkah kamu memikirkan betapa berharganya itu? Aku dapat memberitahumu bahwa itu tak ternilai harganya. Akademi dapat menyelesaikannya untukmu, tetapi kami tidak dapat membayarmu untuk penelitian yang sangat berharga ini. Aku akan merasa tidak nyaman. Kamu telah menyumbangkan cetak biru berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk alat jiwa ke akademi. Bagaimana kami masih bisa mengambil sesuatu yang begitu berharga darimu? Yu Hao tersenyum dan menjawab, Penatua Suan, aku tidak tahu harus berkata apa, namun aku percaya bahwa adalah hal yang baik bagi akademi untuk mengendalikan metode pengembangan roh. Jika hanya di tanganku, itu mungkin hal buruk bagiku. Itu sebabnya aku tidak hanya berharap untuk memberikannya kepada akademi. Aku selanjutnya berharap bahwa akademi dapat mengumumkannya kepada dunia dalam waktu dekat. Penelitian roh akan diselesaikan oleh akademi dan bukan oleh aku sendiri. Aku bisa menghindari banyak masalah dengan cara ini. Turnamen elit benua akan dimulai dalam beberapa bulan. Aku akan bersaing di dalamnya dengan tim dan aku harus menggunakan rohku saat itu. Jika ada orang luar yang tahu bahwa aku mengendalikan satu-satunya metode penciptaan mereka, itu mungkin sangat berbahaya bagiku. Aku masih ingin berkontribusi lebih banyak ke akademi dan sekte Tang. Aku yakin Anda dan para tetua lainnya tidak akan menonton ketika aku menempatkan diriku di tempat yang berbahaya, bukan? Akademi dapat menanggung beban ini untukku.
Semua tetua mulai tersenyum ketika dia terdengar sangat santai dengan kata-katanya, namun mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman padanya. Sebelum Yu Hao mengusulkan untuk memberikan mantra ke akademi, tidak ada sesepuh pun yang memintanya untuk menyerahkan penelitiannya. Mengapa? Ini terlalu sangat berharga. Sama seperti yang penatuan telah sebutkan, roh tidak ternilai harganya di mata Master Jiwa. Dengan rahasia seperti ini, Yu Hao bisa menjadi penguasa waktu dimanapun dia pergi. Penatua Xuan memandangi semua penatua dan bertanya, "Apa yang kalian pikirkan?" Aku hanya bisa mengatakan bahwa akademi memang memelihara Yu Hao, tetapi kontribusi yang telah ia buat untuk akademi telah jauh menggantikan apa yang telah diberikan akademi kepadanya. Saat ini ia masih ingin menawarkan penelitian yang sangat berharga kepada akademi. Sejujurnya, aku merasa sangat tertekan sebagai kepala pavilion Dewa Laut. Setelah Penatua Xuan selesai berbicara, Penatua Xuan juga tidak bisa menahan senyum, namun dia tampak sangat terhibur saat melihat Yu Hao. Semua tetua juga diam pada saat ini. Untuk penelitian yang sangat berharga, terlalu berlebihan untuk tidak mengambil apa-apa. Namun apa yang bisa diberikan akademi kepada Yu Hao, dia tidak kekurangan apa-apa sekarang, karena dia memiliki jiwa bela diri pamungkas dan seorang instruksi jiwa tingkat lanjut. Yu Hao memikirkan sesuatu dengan cepat dan berkata, "Penatua Xuan, kita bisa melakukannya dengan cara ini. Aku akan memberikan penelitian ini ke akademi dan aku akan memberikannya langsung kepada dermawanku, Guru Muan. Aku akan mewakili penatuamu sebagai Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya dan meneruskan informasi ini ke akademi. Karena guru sudah meninggal, akademi seharusnya secara alami mewarisi semua yang dia tinggalkan. Aku yakin ini akan baik-baik saja, bukan?" Penatua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Bukankah itu menipu diri sendiri? Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menerima hadiahmu atas nama akademi, namun penelitian ini akan selalu diakui sebagai milikmu di perpustakaan Pavilion Dewa Laut, meskipun kami akan mengklaimnya sebagai penelitian akademi di dunia luar. Selanjutnya, aku akan mengkonfirmasimu sebagai pewaris Pavilion Dewa Laut dengan identitasku saat ini sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Apakah ada yang keberatan?" Yu Hao terkejut. Pewaris di Pavilion Dewa Laut? Ini juga berarti bahwa Yu Hao akan menggantikan Penatua Xuan ketika dia meninggalkan posisinya sebagai ketua atau Master Pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut memegang otoritas tertinggi di Akademi Shrek. "Penatua Xuan, Anda seharusnya tidak melakukan ini. Aku tidak memenuhi syarat." Yu Hao berkata dengan cemas. Mempertimbangkan berapa usia Penatua Xuan, dia hanya memiliki paling banyak 20 tahun tersisa sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Orang yang paling mungkin untuk menggantikan posisinya sebagai Master Pavilion Dewa Laut adalah Yan Shaozi. Yan Shaozi juga berusia lebih dari 100 tahun. Ini akan menjadi giliran Yu Hao beberapa dekade setelah dia. Yu Hao baru akan berusia 50 atau 60 tahun pada saat itu. Penatua Xuan tersenyum dan menjawab, "Mengapa kamu tidak memenuhi syarat? Tanyakan kepada semua sesepuh tentang kontribusimu ke akademi dan apakah pandangan mereka. Aku yakin bahkan tidak ada seorang pun di sini yang memberikan kontribusi kepada akademi lebih dari dirimu. Bahkan dalam hal hadiah, kamu harusnya mendapatkan lebih dari siapapun selain itu. Aku belum memberitahumu satu hal. Ketika penatuamu masih ada, dia sudah mengkonfirmasimu sebagai pewaris Pavilion Dewa Laut. Aku tidak mengumumkannya karena kamu masih terlalu muda. Namun, kamu memaksaku kali ini." Yu Hao tanpa sadar menatap Zhang Lixuan. Dia selalu berpikir bahwa Zhang Lixuan akan menjadi salah satu pewaris Dewa Laut. Meski dia baru saja melewati usia 30, dia sudah memiliki 8 cincin jiwa. Dia juga tidak jauh dari Judul Dolo. Siswa halaman dalam begitu tunduk padanya bukan karena dia cantik, tetapi karena dia benar-benar mampu. Penatua Xuan tersenyum. "Kamu tidak harus melihat Lixuan. Lixuan akan dipelihara sebagai pengganti Pavilion Dewa Laut. Sementara posisi Master Pavilion Dewa Laut sangat penting. Dia tidak memiliki hak untuk memutuskan segalanya." Zhang Lixuan tersenyum pada Yu Hao, tetapi ekspresinya sepertinya tidak berubah sama sekali. Indra spiritual Yu Hao sangat akut. Dia bisa merasakan bahwa memang tidak ada perubahan dalam emosinya. Apakah ada yang keberatan?
Penatua Swan menoleh ke para penatua. Tidak ada. Yu Hao sudah menunjukkan kemampuannya di takdir Dewa Laut. Ketika dia bekerja sama dengan Wang Dong-er, mereka berhasil menekan 5 siswa halaman dalam. Meski ada semacam penindasan unsur, para penatua masih mengakui kemampuannya. Jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Dia adalah bakat sejati. Dia bahkan memperlakukan akademi sebagai keluarganya dan memberikan penelitian yang sangat penting bagi akademi. Bahkan para tetua yang ketat tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Penatua Swan berkata, "Baiklah, karena tidak ada usulan alternatif, kita akan voting. Mereka yang setuju denganku tolong angkat tangan." Selain Yu Hao, anggota pavilion Dewa Laut lainnya mengangkat tangan kanan mereka. Ini berarti bahwa usul Penatua Swan mendapat persetujuan dengan suara bulat. Sejak awal, Yu Hao bukan hanya anggota sederhana pavilion Dewa Laut, meskipun identitasnya tidak diumumkan di luar pavilion Dewa Laut. Posisinya di akademi ditingkatkan secara signifikan. Penatua Swan berkata, "Yu Hao, kamu dapat meneruskan penelitianmu kepadaku langsung setelah kamu merekamnya. Aku akan menyimpannya di perpustakaan pavilion Dewa Laut sebagai dokumen rahasia berwarna merah. Siapapun yang ingin membacanya di masa depan harus meminta izin melalui konferensi terlebih dahulu." Semua penatua setuju dengan saran Penatua Swan. Penelitian ini terlalu penting. Sedangkan perpustakaan pavilion Dewa Laut adalah tempat yang paling dijaga ketat di akademi. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk menyimpan penelitian. Yu Hao segera mengangguk dan merasa lebih lega. Dia hanya punya satu perasaan pada saat ini. Sangat baik untuk memiliki keluarga. Dengan adanya akademi, dia tidak sendirian. Dia berada di bawah banyak tekanan karena penelitian ini terlalu berharga. Tidak dilakukan lagi. Ini adalah pilihan terbaik untuk meneruskannya ke akademi. Konferensi dibubarkan. Penatua Swan mengakhiri konferensi. Yu Hao berdiri dengan tergesa-gesa dan menyaksikan para penatua pergi. Dia pergi setelah mereka. Yan Shaozi adalah orang terakhir yang pergi. Dia menepuk pundak Yu Hao dan berkata, "Yu Hao, kamu harus meluangkan waktu ini untuk menemukan binatang buas yang cocok. Kita dapat memulai uji coba begitu kamu melakukannya. Kamu harus siap. Kita harus mencoba yang terbaik untuk mencegah bahaya, meskipun aku dapat membayangkan para siswa halaman dalam akan antusias. Ini pada akhirnya hanyalah sebuah uji coba." Ya, Yu Hao mengaku dengan serius. Bahaya dengan roh terlalu jelas. Dan bagian terpenting adalah kekuatan spiritual master jiwa yang akan diserap fakta atau segel itu ketika sedang dibentuk. Mereka harus sangat berhati-hati. Yu Hao tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat ini dan dia melirik ke samping. Dia melihat Wang Dong-er yang melihat sekeliling ketika dia berjalan ke arahnya dari tangga. Yu Hao merasakan gelombang kehangatan di sekujur tubuhnya ketika dia melihatnya. Dan tatapannya bertemu dengan mata biru besar saat dia menunjuk keluar. Pavilion Dewa Laut bukanlah tempat sembarangan. Indra para tetua sangat kuat dan mereka mungkin akan menyadari gangguan. Tidak peduli seberapa kecil itu, Wang Dong-er mengangguk memahami. Dan dia keluar dari pavilion Dewa Laut terlebih dahulu. Yan Shaozi secara alami menyadari hal ini dan dia tersenyum ketika berkata, "Pergilah." Wang Dong-er sangat kuat. Dia adalah pewaris masa depan sekte Hao Tian dan itu cocok denganmu. Kamu harus bersikap baik padanya. Yu Hao sedikit memerah. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum mengucapkan selamat tinggal dan melangkah keluar. Wang Dong-er sedang menunggu di pintu masuk. Dia mengenakan gaun biru muda panjang hari ini yang cocok dengan rambut biru yang mengalir. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan pemandangan yang awalnya mempesona dari pavilion Dewa Laut kehilangan kemegahannya. Dia seperti matahari yang cemerlang dan memukau, dan bahkan hanya berdiri di sana dia bisa meredupkan semua cahaya di dunia. "Kamu sangat cantik, Dong-er," Yu Hao berkata dengan kagum. Wang Dong-er memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu baru menyadarinya hari ini?" Yu Hao terkekeh dan menjawab, "Tentu saja tidak. Kamu menyebut dirimu pria sebelum ini, jadi bagaimana aku bisa mendapatkan lamunan seperti itu? Ini berbeda sekarang." Sini, Wang Dong-er mengeluarkan tas kain kecil. "Itu adalah makanan, lanjutkan. Aku tahu kamu belum makan." Wang Dong-er berbisik. Yu Hao melahap makanan dalam beberapa suap dan minum air yang diberikan oleh Wang Dong-er. Yu Hao segera merasa lebih baik dan lebih santai dengan makanan di perutnya.
Kamu sangat baik, Dong-er. Wang Dong-er terkikik dan berkata, kenapa aku merasa kamu begitu bodoh? Yu-hao berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah jika aku bodoh selama kamu tidak memunggungiku karena itu. Tidak, aku tidak akan. Ayo pergi. Wang Dong-er menggenggam tangannya dan mulai berjalan pergi. Kemana kita akan pergi? Yu-hao bertanya. Wang Dong-er berkata, kita akan mencari Wang Qi'er itu. Aku bertanya tentang hal ini ketika aku bangun pagi ini. Hari ini adalah hari pelaporan untuk siswa baru halaman dalam yang baru saja lulus ujian. Jadi dia pasti akan muncul jika dia berhasil lulus penilaian. Hah? Kamu masih ingat itu? Aku bahkan sudah lupa tentang itu. Yu-hao sebenarnya sudah melupakannya. Wang Dong-er adalah semua yang ada dalam pikirannya semalam. Dia kemudian dipanggil pagi-pagi untuk menghadiri konferensi, jadi dia tidak bisa benar-benar peduli tentang hal lain. Wang Dong-er menjawab, kamu tidak bisa melupakan hal seperti itu. Kita harus mencari tahu sebelum hal lain. Yu-hao secara alami mengikutinya, dan mereka berdua berjalan terus. Wang Dong-er menurunkan suaranya dan bertanya ketika mereka berjalan, kalian berbicara tentang roh selama konferensi diadakan di dalam pavilion Dewa Laut? Ya, Yu-hao mengangguk saat dia menjawab. Aku mendiskusikan dan merinci identitas roh selama konferensi, dan aku memberikan mantra penyegelan fakta roh ke akademi. Kamu menyerahkannya ke akademi? Wang Dong-er terkejut, tapi dia cepat pulih dan mengangguk. Lebih baik jika kamu meneruskannya ke akademi. Akademi kita dapat dipercaya dan aku pikir itu akan membantu mengangkat tekanan dari pundakmu. Yu-hao menatapnya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kamu benar-benar cacing gelang di dalam perutku. Bagaimana kamu tahu? Itu yang aku pikirkan juga. Hah, kamu sangat menjijikkan. Kaulah yang cacing gelang. Wang Dong-er tersenyum cerah dan lesung pipi di wajahnya mekar seperti bunga. Senyumnya yang cerah dipenuhi dengan kesombongan. Yu-hao terkagum-kagum. Ini ilmiah. Apalagi yang bisa seorang suami minta pada istrinya? Siapa istrimu? Wang Dong-er menyahut. Yu-hao menjawab, siapa yang kamu pikirkan selain dirimu? Mereka bertengkar, tetapi tangan mereka telah saling melilit erat sepanjang jalan. Para siswa halaman dalam yang baru seharusnya melapor ke halaman luar, pada akhirnya hanya siswa yang identitasnya telah dikonfirmasi yang bisa dibawa ke halaman dalam. Yu-hao dan Wang Dong-er tidak membutuhkan ferry. Mereka melonjak ke langit dan sayap Dewi kupu-kupu cahaya Wang Dong memanjang keluar sementara Yu-hao menginjak permukaan danau dan mendorongnya. Apa yang membuat mereka sedikit terkejut adalah bahwa es yang terbentuk dari tarian salju es pamungkas tadi malam belum mencair sepenuhnya, dan mereka berdua melintasi danau Dewa Laut dalam waktu singkat. Namun, ekspresi Yu-hao menjadi sedikit membosankan. Wang Dong-er segera mendeteksi perubahan emosinya dan bertanya, ada apa? Yu-hao menghela nafas dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kita bertemu dengannya di pantai? Dia terbang melintasi danau Dewa Laut dari halaman dalam begitu saja, dan sekarang kita memiliki kemampuan yang sama. Dia sudah lama hilang. Masih belum ada berita tentang dia. Ekspresi Wang Dong-er menjadi sedikit cemberut ketika dia mendengar Yu-hao menyebut-nyebut Ma Xiaotao. Dia menghela nafas dan berkata, ya, aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Aku takut dia. Yu-hao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat padanya agar berhenti berbicara. Dia memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang sama di dalam hatinya, tetapi dia benar-benar tidak ingin mendengar tentang kemungkinan itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Wang Dong-er tahu di mana siswa halaman dalam yang baru seharusnya melaporkan diri, dan dia membawa Yu-hao ke blok sekolah menengah atas, di mana mereka langsung menuju ke ruang kelas yang besar. Sudah waktu pelajaran. Halaman luar tampak sangat tenang, dan sebagian besar siswa sedang mengambil pelajaran, namun ada beberapa yang masih di luar. Ada kelas yang saat ini memiliki sesi pertarungan di Shrek Plaza saat Yu-hao dan Wang Dong-er berpegangan tangan dan berjalan melintasi alun-alun. Para siswa yang baru berusia 12 atau 13 tahun menatap dan melirik Wang Dong-er. Wow,
Dia sangat cantik. Dia sangat cantik. Lihatlah, lihatlah kakak itu. Eh, mengapa mereka berpegangan tangan? Mereka pasti seorang senior. Dia sangat cantik. Warna rambutnya sangat bagus. Yu Hao secara alami dapat mendengar diskusi mereka dan dia tertawa kecil ketika berkata, "Dong kupikir kamu harus mengenakan kerudung di wajahmu saat keluar nanti. Kamu sudah sangat menakjubkan dan mempesona di dalam akademi. Jika kita pergi keluar, kita mungkin akan mendapatkan masalah." Wang Dong tertawa dan berkata, "Kamu akan ada di sana walaupun ada masalah, bukan? Apa? Kamu tidak suka aku begitu cantik?" Yu Hao menatap senyum nakal di wajahnya dan dia benar-benar ingin menciumnya. "Berhenti di sana. Ya, aku berbicara kepada kalian berdua." Suara yang dalam dan serius tiba-tiba terdengar yang sebenarnya mengejutkan baik Yu Hao dan Wang Dong ketika mereka bisa melihat seorang guru yang berusia sekitar 50 tahun menghalangi jalan mereka dan dia saat ini menatap mereka dengan ekspresi kejam. "Salam guru, apakah ada masalah?" Yu Hao buru-buru bertanya dengan sopan. Guru laki-laki itu menunjuk ke tangan mereka yang saling terhubung dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Kalian dari tahun berapa? Kalian berasal dari kelas apa? Lihatlah kalian, apa ini? Kita masih berada di dalam akademi dan ini adalah contoh yang kalian inginkan untuk siswa yang lebih muda. Bagaimana jika kalian mengajari mereka hal-hal yang salah? Aku akan melaporkan ini kepada para guru sehingga kalian akan dihukum sesuai." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.